Oke, karena sudah 4 orang ya, ini udah lebih dari setengah, kita akan mulai saja ya hari ini ya. Baik, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya untuk masuk ke materi kita baru hari ini tentang masih yang sama kayak kemarin kita masih main event ya, objek event. Hanya saja kita ada 2 event baru hari ini dan kita akan membuat project dari event tersebut ya. Kakak akan share screen untuk ini ya, presentasinya ya. Oke. Nah, hari ini kita ada project yang namanya Paint. Kalian tahu ya, Paint itu kan yang buat gambar-gambar tuh, yang biasanya di Windows itu nama aplikasinya ya Paint ya, yang dimana kita bisa gambar, bisa ngedit foto di situ juga. Nah, kita sekarang akan bikin project sama seperti Paint, cuman lebih simpel aja. Nah, jadi sebenarnya Emily itu memutuskan untuk berpindah dari membuat game yang dinamis kemarin ke aplikasi sederhana yang mungkin lebih berguna bagi kita penggunanya. Hari ini, para spesialis pro team kita akan membuat program prototype untuk editor grafis Simple Paint. Nah, pelanggan mengirimkan kerangka referensi. Jadi, maksudnya Emily itu mengirimkan kayak kerangkanya nih, kita harus ngapain aja. Kita harus ngapain sih supaya terjadi project prototype Simple Paint ini. Tujuannya kayak gini ya. Kalau kalian lihat di gambar pertama yang di sini, ya, itu kita nggambar tuh, nggambar kayak di paint aja gitu. Yang gambar kedua juga sama, kita bisa gambar terus kita bisa begin fill, bisa end fill seperti itu. Nah, tujuannya tuh seperti ini. Kita ngegambar, kita bikin aplikasi salah satunya nih, ngegambar aja atau dia bisa nge-fill si bentar. Nah, dia bisa nge-fill dari turtle-nya, dari objeknya. Tugas kita ada penggambaran beberapa editor grafis menggunakan mouse. Jadi kita kayak ngedrag nih kayak kakak lagi gambar nih ya, kan pakai mouse nih. Jadi dia benar-benar ngikutin seperti arah mouse-nya, seperti kursornya. Kemudian ada tambahan jika nanti masih sempat waktunya, kita akan menggunakan keyboard untuk menggambar. Jadi kalau kalian pencet panah atas, dia akan gambar ke atas, pencet panah kiri ke kiri, pencet panah ke kanan, dia ke kanan, seperti itu. Terus kita akan mengimplementasi kemampuan untuk memilih warna pulpen. Jadi kan awalnya nih misalnya biru nih, terus nanti kakak pengen ganti jadi warna merah gitu, tanpa harus memuat ulang programnya. Jadi langsung tuh dari keyboard misalnya merah, biru, hijau, kayak gitu. Nah, kalau waktunya cukup, kita bisa menambahkan isi warna. Jadi apa yang kita gambar itu bisa diisi warnanya. Nah, jadi sebagai developer profesional, kita akan menggunakan alat-alat sebagai berikut. Daftar untuk tahapan kerja di proyek, mind map lagi, kita akan bertemu dengan mind map ya, karena setiap proyek yang baik, itu perencanaannya harus baik juga. Salah satunya menggunakan mind map. Oke, kalau nanti ada sempat waktu presentasi, kita presentasi, tapi kalau tidak ada, kita akan lihat saja dari hasil kalian yang akan kalian share nanti di laboratori. Oke, tugas-tugas untuk mengimplementasikan Simple Paint, kita akan mempelajari kerangka referensi, jadi kita akan pelajari nih, apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat Paint. Terus bagikan proyek menjadi tugas-tugas menggunakan mind map ya. Kita akan menggunakan mind map untuk kayak seperti memecah suatu tugas yang besar menjadi tugas-tugas kecil. Kemudian kita akan implementasi bagian utama dari Paint. Kemudian ubah project dengan menambahkan detail menarik. Jadi kalian bisa nambahin apapun yang kalian inginkan. Ya nanti kalau ada waktunya ya. Kalau misalnya kita udah ngepas, berarti nggak usah. Kemudian tadi ya kakak bilang terbitkan proyek di lab. Jadi nanti kita bisa saling lihat project kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan membuat mind map untuk project. Sekarang buka tugas proyek dengan mind map di platform. Jadi kalian pindah ke platform ya. Ntar kakak ada nggak di sini? Nah, kita ke platform, kemudian kita coba mengerjakan mind map. Jadi dia ada di sini ya, tar. Lesson 6. Oh ini nih, lesson 3 ya, di lesson 3 atau nomor 5 ya.
kita masuk dan kemudian kita coba sambil mengerjakan yang mind map ya. Kita next. Nah, ini ya, kita bikin mind map-nya. Kita akan membuat mind map untuk untuk membuat aplikasi Paint ya, seperti Paint pada Windows umumnya. Nah, contohnya gini. Kita ada simple Paint ya, menggambar objek yang tujuannya kan kita pertama menggambar objek ya. Kita akan menggambar objek, kemudian yang kedua kita akan berubah warnanya. Nah, kalau kita ingin menggambar objek, kita harus ngapain? Kita bisa menggambar kurva, bisa menggambar garis. Kemudian kita dalam menggambar garis itu butuh apa sih? Kayak gitu. Jadi kalian pecah-pecah aja nih. Ya, bebas ya, nggak harus ikutin yang kakak. Jadi kalian nanti tinggal bikin aja nih dari Paint. Misalnya kalian pengen ada fitur lain ya, kalian jelasin aja di sini apa fiturnya. Misalnya fitur X, di sini ada fitur Y, dipecah lagi nanti ada fitur apa lagi, ada fitur apa lagi, dipecah lagi kayak gitu ya. Ini bebas ya, yang penting dia mendeskripsikan aplikasi kalian, program kalian yaitu Paint. Oke. Nah, tujuan kita hari ini adalah mengimplementasi prototipe dari editor grafis Simple Paint. Hari ini kita akan mengimplementasi project dengan kerangka yang umumnya diterima, alias kayak kita akan menggunakan berdasarkan hal-hal yang ada di Paint pada umumnya ya. Terus kita akan menangani event yang mouse dan keyboard. Kemarin kan kita udah tuh ya mouse, tapi mouse-nya baru klik. Kita baru klik mouse-nya. Tapi masih ada banyak event lain yang dapat berurusan dengan mouse dan keyboard. Kemudian kita akan menerbitkan project kita di laboratori. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kakak ingin kualifikasi dulu nih. Jadi bukan bukan nguji ya, nggak ada, bukan dinilai atau apa. Kita mengingat lagi materi-materi minggu lalu. Supaya apa? Supaya materi hari ini kita bisa lebih ingat, satu. Kedua, bisa lebih mengerti apa yang ingin kita kerjakan. Oke? Nah, kita akan coba ya pengetahuan kita atau ingatan kita untuk minggu-minggu lalu. Apa itu objek, properti, dan metode? Bagaimana kita bisa mengakses properti objek atau metode secara programatis? Oke, ada yang mau coba jawab? Apa itu objek? Awal dulu ya. Ayo, ada yang masih ingat apa itu objek? Ayo, nggak apa, jawab aja. Jangan takut. Ada yang masih ingat objek apa? Ya, kakak jelasin dikit ya. Objek itu adalah elemen yang memiliki properti dan metode. Ya, itu udah menjawab sebenarnya. Jadi, objek itu adalah suatu elemen, suatu variabel, atau suatu data yang dimana hal tersebut dibangun oleh suatu properti dan metode. Begitu. Oke, itu untuk properti, itu untuk objek. Nah, sekarang kakak ingin tanya mengenai apa itu properti dan apa itu metode. Oke, misalnya kakak punya objek, kakak kasih contoh objek deh. Kakak punya objek, misalnya, misalnya manusia ya. Kakak objeknya manusia. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih tahu ke kakak nggak? Kayak apa? Apa properti dari manusia dan apa metode dari manusia? Ada yang mau coba jawab? Gampang nih. Ayo, ada yang mau coba jawab? Siapapun. Kalau misalnya objeknya manusia, properti yang dimiliki oleh manusia apa, metode yang dimiliki oleh manusia apa, yo? Propertinya itu Ah, berakal pintar, pintar, oke. hmm, bisa atletik, Atletik, oke. Satu lagi ya. um, apa ya, um, mempunyai nafsu. Ini apa? Nafsu gitu misalnya. Iya, Jadi perasaan kali ya. Lebih ke perasaan. iya. Oke, kalau metodenya apa aja yang bisa manusia lakukan? Dua aja.
mengerjakan soal, Ya boleh, itu kan mengerjakan soal masih bisa. Oke, terus yang berikutnya berolahraga. olahraga. Oke. Oke, makasih ya. Itu tadi siapa? Afati ya. Oke, makasih Afati. Nah, kita coba ya lihat ya. Manusia itu pintar, atletik, atau memiliki perasaan. Ada tiga hal. Ini tuh dapat dibilang properti. Kenapa dapat dibilang properti? Karena dia yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki properti, berarti kalau dalam program punya akal, ya. Kemudian atletik, berarti kan anggap atletik. Terus yang ketiga punya perasaan, ya. Ini semua adalah propertinya manusia. Apa yang mencirikan suatu manusia adalah seperti ini. Kemudian metodenya apa aja? Metode itu lebih ke apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia dan apa yang bisa dilakukan terhadap manusia. Tadi Al-Fatih ngasih tahu kalau misalnya manusia tuh bisa mengerjakan soal, manusia bisa olahraga. Betul. Nah, tapi kan ini kan lebih ke manusianya melakukan apa, ya kan? Tapi kalau dalam hukum alam, manusia tuh bisa apa? Manusia bisa tumbuh, ya. Kan itu kan berarti manusia tersebut yang dilakukan sesuatu ya. Bukan manusia itu bukan tumbuh karena dia melakukan tumbuh, tapi manusia itu secara alami dia bisa bertumbuh. Kemudian manusia bisa apa lagi? Manusia bisa melihat ya. Melihat ini kan sebenarnya hukum alam ya. Kalau kita punya mata dan berfungsi dengan baik, maka kita melihat. Olahraga juga sama, berarti bergerak ya. Kalau dalam bahasa umumnya dia bergerak. Manusia dapat bergerak. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengakses properti objek atau metode secara programatis? Jadi di Python tuh gimana sih cara kita mengassign suatu objek? Kita pakai contoh manusia lagi ya. Objeknya manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengakses properti dari manusia? Itu adalah dengan namanya, objeknya. Misalnya kita manusia, maka nama objeknya, kemudian titik ya. Jangan lupa nama objek, titik, nama propertinya. Nah, misalnya kakak pengen tinggi manusianya 170 cm. Maka manusia titik tinggi, misalnya kakak punya nama propertinya tinggi, itu sama dengan 170. Kemudian kakak pengen berat badan, maka nama objeknya manusia titik berat badan, ya. Nah, berat badannya kakak misalnya pengen 70 kg. Nah, ini adalah cara kita mengakses properti, ya. Nama objeknya apa, terus kasih titik, kemudian nama propertinya apa. Cara mengakses metodenya gimana? Misalnya tadi manusia bisa bergerak, maka nama objeknya, kemudian titik, kemudian nama metodenya, misalnya bergerak. Jangan lupa, karena ini metode, maka kita kasih kurung buka, kurung tutup. Ya, nggak perlu sama dengan. Kenapa? Karena dia kan metode, fungsi, bukan suatu variabel. Ya, nah ini cara untuk properti, dan ini adalah cara untuk, sorry, kebalik. Bentar. Ini bukan properti, tapi ini metode. Ya, ini metode, ini properti. Nah, itu ya, kita mengingat kembali materi 2 minggu yang lalu tentang objek. Ya, jadi kayak gini ya. Sekarang, bagaimana kita bisa menambahkan properti baru ke objek yang sudah ada? Kayak tadi kan, kakak sudah kasih tahu nama objek, ya, nama objeknya, kemudian titik, terus nama propertinya. Sama dengan apa? Bebas ya isinya ya. Nah, jadi aturannya gini, nama objeknya apa, kemudian titik, nama properti. Kayak tadi contohnya kakak adalah nama objeknya misalnya manusia, titik, tinggi badannya. Sama dengan 170. Jadi gini caranya kita menambahkan properti baru ke objek yang sudah ada. Oke, ini kayak gini. Misal kakak punya objek namanya T, ya. Namanya T, ada properti yang namanya poin. Maka untuk membuat properti baru namanya poin dalam objek T, T titik nama propertinya poin. Sama dengan apa? Misalnya kasus ini 0.
Oke. Kemudian, apa yang dianggap dengan dunia luar dari program dan apa itu event? Ya, mungkin supaya menghemat waktu, kakak akan jelaskan apa itu dunia luar. Dunia luar itu seperti hardware, ya. Gampangnya hardware atau misalnya tindakan oleh manusia, ya. Ini merupakan dunia luar. Jadi apapun yang hadir atau apapun yang nyata di luar dari program kita. Kalau program kan di dalam komputer, sedangkan apapun yang di luar komputer itu sebutnya dunia luar, ya. Kemudian apa itu event? Event itu adalah kalau bahasa Indonesianya dia kejadian ya, kejadian. Tapi kalau dalam program dia tuh dapat dibilang adalah suatu tindakan, ya. Jadi misalnya event itu contoh gini, kalau misalnya cuacanya mendung, maka event yang dapat terjadi adalah antara hujan atau tidak hujan, ya kan? Kalau misalnya dia mendung. Tapi kalau misalnya dia langitnya hitam, mendungnya udah mendung gelap banget, maka eventnya apa yang dapat terjadi? Eventnya adalah hujan atau hujan deras atau bahkan hujan angin, ya. Nah, jadi adalah kalau dalam bahasa teorinya, event adalah informasi yang disediakan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi. Ini ya, kejadian. Kalau bahasa Indonesia tadi kan kejadian. Jadi bahasa programnya adalah tindakan. Jadi dia tuh lebih ke ngasih tahu nih, suatu apa misalnya kayak tadi analoginya kita hujan ya. Eh, cuacanya mendung nih. Kalau cuacanya mendung berarti ada kemungkinan eventnya hujan dong. Iya, kayak gitu ya. Nah, sekarang bisakah program reaksi ke suatu event? Jika bisa, bagaimana kita programnya? Apa itu reaksi? Kalian kalau misalnya ditabrak gitu ya, ketabrak teman, terus kalian ngerasa sakit. Nah, berarti kan aksinya adalah ditabrak ya. Reaksinya apa? Reaksi yang paling sering terjadi adalah kesakitan. Nah, jadi ini sama aja kayak apa? Ini sama aja kayak sebab akibat ya. Kalau kita ditabrak, maka kita akan kesakitan. Dan sekarang ditanya, jika sebabnya adalah event, ya, apakah event ini dapat memiliki akibat atau dapat kita reaksikan? Jawabannya iya, kita bisa saja. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya langganan dulu, kemudian kita taruh handler, ya. Apa itu langganan dan handler? Kakak akan jelaskan. Jadi kayak kalau misalnya kita punya event, anggap event satu ya, event pertama. Kalau cara kita berlangganan itu adalah misalnya kakak punya objek namanya T, berarti cara kita berlangganan adalah T titik eventnya, kurung buka, kurung tutup. Nah, sesudah kita berlangganan, ini kan baru langganan nih. Tadi kan ditanya, reaksi ke suatu event bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Dengan cara mengisi dalam kurungnya. Jadi, kalau misalnya kalian ingin ada reaksi terhadap suatu event, dalam kurung ini harus ngapain? Misalnya yang terjadi adalah reaksi yang satu, misalnya. Nah, jadi event ini kalau terjadi akan mereaksi seperti ini. Gitu. Jadi bisa ya dengan cara naruh apapun reaksinya di dalam kurungnya. Bagaimana kita langganan ke event klik di kura-kura dan menanganinya? Kita lihat pelajaran sebelumnya. Pelajaran minggu lalu kita ada event yang namanya adalah on click ya. Masih ingat ya on click kita? On click itu apa? Jadi kalau misalnya kakak pencet di mouse, maka dia akan bereaksi gitu. Nah, jadi ini ya nama objeknya. Kemudian titik ya. Kemudian ini eventnya. Ini adalah handler.
Atau bahasa lainnya bisa jadi reaksi. Gitu. Reaksi ini dibangun oleh suatu fungsi. Fungsinya misalnya apapun yang kita ingin bikin. Gitu. Oke? Itu sedikit intermezzo tentang pelajaran kita sebelumnya, minggu-minggu lalu, 2 minggu yang lalu lebih tepatnya. Sekarang kita akan coba masuk dengan objek layar dan bekerja dengan mereka. Jadi kita akan mulai masuk bagaimana cara kita membuat paint. Oke, kakak coba pindah dulu ke laboratori, balik lagi ya, supaya bisa kelihatan kodenya. Nah, oke, masih yang lama. Nah, jadi kita akan menggambar ya, misalnya itu kakak gambar lollipop atau gambar spiral, pusaran. Sekarang event apa yang terjadi di gambar ini? Yang pasti yang jelas terjadi, itu kita kan ngeklik ya, dia ada on click. Berapa kali penggunaan mengklik di kura-kura? Kita lihat nih, berapa banyak dia klik. Kayaknya cuma sekali ya. Dia klik di awal, kemudian di bawah ya. Kliknya mah cuma sekali ya. Kliknya cuma satu kali, tapi udah gitu dibawa, di drag bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang terjadi? Pengguna menahan tombol mouse kiri di kura-kura. Kemudian pengguna menggerakkan kursor dan menggambar menggunakan kura-kura. Program juga mengetahui koordinat dari pergerakan tersebut. Jadi kan kalau misalnya kita ngedrag kura-kuranya, kita kan tahu tuh apa koordinatnya pakai apa. Kalau kalian masih ingat, ada fungsi yang namanya xcore ya dan ycore. Jadi dengan dua fungsi ini, kita akan mengetahui titik x dan titik y dari si kura-kura tersebut. Nah, masalahnya dia kan bilang menahan dan menggerakkan. Apakah itu sama dengan klik? Enggak ya. Kalau klik kan cuma sekali jalan kan. Sedangkan kalau menahan dan menggerakkan itu berbeda. Nah, perintah yang berbeda dibutuhkan jadinya untuk kita berlangganan ke event tersebut. Fungsi gambar baru harus ditulis untuk menanganinya. Jadi, pada setiap saat program mengetahui koordinat dari posisi kura-kura, X dan Y-nya. Mari kita coba ya. Ada perintah baru, namanya onDrag. Ya, kita kemarin belajar onClick ya. Jadi kalau misalnya kita klik, maka dia akan kayak ngapapun yang kita ingin lakukan. Sekarang ada yang baru nih, namanya onDrag. OnDrag itu apa? OnDrag itu kalau misalnya tadi menahan dan menggerakkan. Kalau ini kan kita menekan saja. Sedangkan kalau onDrag, dia menahan dan menggerakkan. Nah, tetap aturannya sama. Langganan dulu objeknya, titiknya, nama eventnya onDrag, dan di dalamnya adalah reaksinya atau handlernya yang nanti kita akan definisikan sebagai draw atau menggambar. Nah, kita coba membuat kode programnya. Oke. Misalnya kakak punya turtle. Ntar kakak pilih dulu ini. Oke. Jadi, apa yang akan dilakukan dalam kode ini? Kakak membuat objek dulu yang turtle ini. Kemudian kakak setting warna turtle-nya dengan warna biru. Kakak bikin ukuran si kura-kuranya 5 pixel sini kayaknya. Nggak, ya 5 pixel. Kemudian kakak ingin bentuk dia sebagai circle. Kemudian kakak ingin dia pen down. Pen down tuh jadi supaya si garis yang kita tulis di kura-kura itu terlihat. Kemudian set speed-nya 3. Nah, inilah di mana event terjadi pada baris 13. Ketika onDrag itu dilakukan, maka lakukan draw. Draw-nya ngapain? Draw-nya adalah go to titik x, y. Jadi ngikutin kursor kita. Misalnya kakak kursornya ada di sini. Nih ya, hitam nih. Kakak kursor ada di sini. Kalau kakak tahan si kursornya, kemudian kakak pindahin ke kanan, maka dia akan mengikuti tuh gambarnya berdasarkan X sama Y-nya. Ya. Jadi setiap poin di sini, setiap pixel di sini itu dihitung terus. Jadi X-nya nambah 1, Y-nya nambah 1, terus ya. Tapi sambil dia bergerak,
gambar terus garisnya. Gitu. Kita coba jalanin programnya ya. Nah, ini lihat ya. Kakak ada yang warna biru turtle-nya di kanan. Kalau kakak deketin. Kalau kakak pencet, terus kemudian kakak tahan dan kakak bawa keliling-keliling, dia akan menggambar sesuai dengan pergerakan kakak. Nah, ya, kakak pengen gambar angka huruf U. Nah, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi, setiap dia ditahan, maka harus digerakin. Ya, kan ini digerakin nih. Kalau digerakin berarti kita harus draw. Draw tuh ngapain? Ya, kita pergi ke posisi tersebut yang kita gerakin. Pergi, 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 kemudian kita warnain dengan cara pen down tadi ya, karena dia akan selalu pen down gitu. Tuh kan, pen down, pen down, pen down, kayak gitu. Nah, itu adalah cara pulpen turun, cara menggambar sederhana menggunakan aplikasi pen kita. Nah, pulpen kenapa ada pen down? Tadi kata kakak ya, kalau misalnya kita nggak ada pen down, kita cuman bulutan-bulutannya doang yang dibawa, tapi kita nggak ada jejak-jejaknya. Karena kan pada dasarnya tertentu pen down itu artinya kita sedang menggambar di kertas. Nah, kemudian kita membuat fungsi handler untuk gambar. Jadi kalau misalnya kita mulai gambar, maka pulpen bergerak ke posisi tadi. Misalnya kakak gambar ngedrag kan dari posisi X-nya 0, kakak tarik terus sampai X-nya 50. Nah, maka setiap perpindahan X ini, di X sama dengan 1, di X sama dengan 2, di X sama dengan 3, itu tuh kakak menggambar. Kakak pindah ke posisi ini, kemudian kakak kan narik garis tuh, karena dia pen down. Gitu. Nah, kita akan memprogram kemampuan untuk menggambar. Tolong catat bahwa versi yang diharapkan dari project adalah penggambaran lebih dari satu objek diperbolehkan. Ya, event mana yang terjadi ketika pulpen digerakkan ke titik awal menggambar yang lain. Jadi kakak pengennya kayak gini, high, ya. Kalau high itu kan berarti ada satu H, kemudian huruf I, kemudian tanda seru. Kalau kita lihat dari yang program kakak bikin tadi, ya, kakak bikin huruf H, misalnya. Nah, kakak nggak bisa nih bikin huruf I, malah jadi nyambung semua kan. Kakak pengennya tuh setiap kakak habis bikin, itu bisa bikin AC bisa dia pen up, kemudian pen down lagi, kemudian pen up, dia pen down lagi. Nah, dengan cara apa kita akan melakukan itu? Kita bisa namanya green screen, get screen sorry. Ya, kita ikutin aja SCR, nama variabel untuk menyimpan screen kita, kemudian nama objek kura-kuranya apa, pakai event yang namanya get screen. Jadi kita biar tahu nih, kalau si layar kita tuh segimana sih besarnya. Kemudian, kita ada namanya on screen click. Ya, nih yang di bawah nih. Ini adalah event baru yang akan kita pelajarin. On screen click artinya apa? Artinya adalah ketika layar dipencet. Jadi ketika layar dipencet ngapain? Kita move aja. Jadi si kursornya bakal move. Gitu. Kita coba ya dengan SCR on click. Kenapa SCR bisa yang lain nggak? Bisa aja. Jadi kita nggak usah ngikutin huruf SCR gitu. Misalnya nih, kakak pengen nama variabelnya screen, nggak usah SCR. Tapi karena SCR itu singkatan dari screen, jadi nggak apa. T dot get screen, ya, karena nama objek kura-kura kakak adalah T. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan ketika kita melakukan on screen click? Kita ingin dia move. Move ini ngapain? Move ini kakak ingin dia pindah ke koordinat x, y dengan cara ya T goto x, y. Kemudian jangan lupa kita harus apain? Ntar. Kita harus pen up dulu, ya enggak? Pen up dulu, ya, supaya dia tidak ada garis. Kemudian dia pindah, setelah dia pindah, maka pen down.
Oke, kita coba. Oh, salah. Ini bukan share, tapi screen. Kakak gambar biasa normal. Oke, kakak pindah ke sini. Nah, jadinya kepisah kan? Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kakak pencet layarnya yang ada di kanan ini, dia akan move ke koordinat X, Y. Ya, tapi sebelum dia pindah, kakak pengen pulpennya diangkat dulu, pindah, kemudian baru pulpennya dikebawahin lagi. Kayak gitu. Ya, kita lihat sama ya. Oke, tugas kita hari ini yang pertama adalah membuat prototype editor grafis Simple Paint. Ya, kita akan masuk ke platform, kita coba kerjakan Simple Paint kita. Karena ini cukup rumit, jadi waktunya 15 menit ya. 7.50 kita apa? Kita coba lihat apa hasilnya ya. Maksudnya kalau kalian ada pertanyaan atau apa silahkan. Sekarang kita coba kerjakan dulu di platform yang tadi ya tugas 3 modul 5 pelajaran 3 nomor 3 tentang Simple Paint. Silahkan kerjakan dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke kakak ya. Oke, kakak baru lihat soalnya dan ternyata kita ada ini ya, ada soalnya tuh langsung menggunakan keyboard juga, sedangkan kakak belum mengajarkan keyboardnya kan ya, baru yang mouse tuh on drag. Nah sekarang kakak coba jelaskan dulu nih yang keyboard ya, karena takutnya ada yang belum paham dengan namanya on key. Ya kakak coba share screen dulu. Oke, ya. Ternyata kakak kaget, kakak kira tuh awalnya tuh membuat platform yang pertama itu tidak tanpa yang keyboard. Ternyata kakak lihat soalnya dia ada namanya on key ya. Jadi kalau kita lihat dari teorinya, ini dia ada di keyboard nih, gitu ya. Ternyata digabung. Jadi kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keyboard. Bagaimana event keyboard itu dapat terjadi. Oke, kakak cek dulu suaranya udah keluar. Oke, layar udah aman. Nah, kita akan memiliki kemampuan untuk memiliki warna dan menggambar garis sempurna yang lurus. Kenapa? Karena kalau misalnya kakak pakai mouse aja ya, nggak bisa lurus karena ya susah. Sama halnya kayak kalian menggambar di kertas ya, di buku. Terus udah gitu kalian bikin garis lurus ya, pasti nggak akan bisa lurus. Yang bisa lurus tuh kalau misalnya kita pakai keyboard kan, kita kasih aja apa panah ke atas, terus kita panah ke kiri, jadinya gampang gitu, lurus pasti. Nah, kita akan menggunakan event keyboard. Objek baru tidak harus dikenalkan untuk langganan ke event keyboard. Objek layar udah cukup. Yang tadi ya, kakak nama variabelnya adalah screen. Ini cukup nih, variabelnya untuk layar. Nah, supaya objek layar itu untuk bisa mendengarkan ke tombol, perintah listen harus dikenalkan. Ya, ada listen namanya nih. Sebagai bawaan hanya mouse yang diperhatikan. Ya, awalnya kita hanya mouse saja, sedangkan kita ada pengen keyboard juga. Langganan keyboardnya adalah dengan namanya event on key. Ya, kita akan menulis fungsi handler sendiri. Jadi apa yang ada dalam kurung on key ini kita akan tulis sendiri. Nah, nih ada dua fungsi baru, dua event baru yang namanya listen, kemudian on key. Ya, di mana on key ini memiliki dua parameter ya. Ada nama fungsi dan tombol apa. Jadi maksud dari on key ini apa? Maksud dari on key ini adalah, sorry, kakak dari listen dulu ya. Kayak listen. Listen tuh ngapain? Listen tuh kayak nyuruh komputer kalian buat standby. Komputer atau layar, standby ya. Karena keyboard itu mau dipakai buat neken. Jadi mereka siap-siap nih. Jadi layar yang kalian buat, ya, atau apapun itu keyboard segala macam, kita akan suruh dia untuk mendengarkan. Kita suruh dia untuk standby, ya. Jadi kalau mereka nggak ada listen, bisa nggak? Nggak bisa. Karena nanti tuh jatuhnya kayak gini. Kalian mencet keyboard,
Oh, saya pencet keyboard nih, huruf G. Tapi nggak terjadi apa-apa. Iya, karena si program kalian tuh belum siap menerima, nggak tahu gitu. Mereka nggak mau buka telinga atau nggak buka mata. Mereka nggak tahu apa yang dipencet. Makanya kita kasih nama listen, ya. Jadi layar kita itu dikasih listen. Kemudian layar kita dikasih on key. On key, misalnya nama fungsinya apa ya, atau handlernya. Kemudian yang kedua adalah tombol apa yang ingin kita pencet. Misalnya, kakak pengen handler ini terjadi kalau kakak pencet huruf G yang di keyboard. Maka dia on key, handlernya apa? Huruf G. Gitu. Ya, kita coba implementasikan hal ini ke project kita. Kakak balik lagi ke laboratori. Nah, oke. Nih, lihat di baris 25, kakak coba zoom in dulu. Nih, baris 25 yang kakak bold, dia itu on key set green huruf G, ya. Set green itu handlernya. Jadi fungsinya ya, nih di atas ada fungsi set green, mengubah warna jadi hijau. Kalau apa? Kalau huruf G yang ditekan. Kalau saya pengen huruf I, boleh? Boleh. Apapun yang ada di keyboard kalian. Plus atau sama dengan bisa. Strip bisa. 9 bisa? Bisa. Kalau sekarang G aja. Kenapa? Biar sesuai namanya green aja gitu ya. Biar enak lah. Gitu. Itu ada nama perintahnya on key. Ya. Jangan lupa sebelum on key, kalian harus bikin dia listen dulu. Ya. Terus gimana kalau misalnya kalian ada on key-nya banyak? Misalnya kakak pengen on key-nya ada yang kedua. Pengen set red. Kalau tekan huruf R. Perlu listen lagi nggak? Nggak perlu. Cukup sekali doang listennya. Ya. Sebelum on key. Kalau kalian punya banyak on key di bawah, cukup listennya sekali. Ya. Nggak perlu kayak setiap kalian mau on key itu listen. Nah, ini salah. Kalian nggak perlu kayak gini ya. Jadi cukup satu aja listennya. Yaitu sebelum on key. Nah, kayak gini. Jadi, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita lihat di layar kanan kakak. Kakak awalnya drag bisa ya, aman lah. Kalau kakak bikin garis lurus, tuh masih kurang rapi. Tapi, dengan kakak taruh sebelum itu kakak coba pengen ganti warna dulu deh. Huruf G. Tada. Ya, itu yang terjadi kalau kakak pilih huruf G. Langsung berubah jadi warna hijau. Ya, karena dia mendengarkan, program kita akan mendengarkan apapun yang ingin kita lakukan di keyboard. Dengan apa? Dengan listen tadi. Ini kan kita lagi gerak, terus listen nih, kakak pencet huruf G. Puk. Nah, berubah hijau. Dengan on key-nya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk yang on key, ini, on key apa? On key ganti warna. Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita ingin gambar garis secara lurus? Kita akan pakai ini ya yang ada di komputer kalian. Kalian pasti punya kan key yang gini, atas, bawah, kiri, kanan, ya. Kita akan asosiasikan ini dengan event kita, ya. Jadi kalau kita pencet atas, maka turtle-nya pergi ke atas terus. Kalau kita pencet kiri, dia pergi ke kiri terus. Kayak gitu. Oke. Nah, mari kita lihat arah panah kanan. Bagaimana kita menggerakkan pulpen sebanyak 5 pixel ke kanan berbanding dengan posisi gini. Jadi kalau misalnya kita posisinya lagi di sini, kalau kita pencet tombol kanan, dia pengen pindah ke kanan gitu. Jadi gerak nih, gerak terus sampai ke kanan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita tadi ya, X-core, X-core dan Y-core. Kalau misalnya dia ke kanan, ke kiri dan ke kanan, yang berubah itu kan berarti sumbu X ya. Sedangkan kalau misalnya kita atas ke bawah, yang berubah itu sumbu apa? Sumbu Y. Ya, kalau kita lihat dari koordinat, ya kan, yang tiduran ini adalah garis X yang horizontal, dan yang vertikal itu adalah huruf Y, ya kan? Maka kalau kita ingin dia pindah ke kiri, pindah ke kanan, kita akan merubah koordinat X-nya. Kalau kita ingin dia ke atas, ke bawah, yang kita ubah apa? Koordinat
Y-nya. Oke. Nah, kita lihat. Step right. Kalau kita belok kanan, maka go to koordinat X-nya ditambah 5. Ya, karena kalau dalam garis, ke kanan itu positif, atas positif. Kalau ke kiri dia negatif, kalau ke bawah dia negatif. Ya, kayak gitu. Nah, maka yang terjadi apa? Kalau misalnya kita pencet ini ya, tombol right, tombol kanan, maka kita lakukan step right. Step right itu apa? Step right adalah go to X koordinatnya tambah 5. Ya, kita coba dengan menggunakan step right. Oke, kakak gambar biasa, pakai mouse, kemudian kakak step right. Nah, bisa tuh, dia ngedengerin kakak kalau kakak minta belok kanan. Tapi belok kiri, bawah, atas belum. Gimana caranya? Caranya adalah dengan membuat hal yang sama untuk setiap key. Ya, ini kita nggak perlu lagi green screen karena di atas sudah ada, nggak perlu lagi listen karena listen sudah ada di atas. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat fungsi untuk step right, step left, down, dan up. Ya, kakak copy paste aja. Dia pindah left, kemudian kita pindah up ke atas. Satu lagi kita pindah ke down. Nah, yang terjadi kalau kita ke kiri, dia pasti negatif kan? Kalau kita ke atas, sumbu Y, maka dia tambah 5. Sorry. Bukan X-nya, tapi Y-nya. Kemudian, kalau dia ke bawah, maka sumbu Y-nya dikurangin 5. Oke. Kemudian kita harus langganan nih. On key ini untuk setiap tombol. Left, maka dia laksanakan reaksi left. Kemudian, up. Kita laksanakan untuk tombol up. Kemudian down. Kita lakukan perintah down. Ya. Nah, kita coba jalanin. Kakak nggak pakai mouse nih, kakak pakai keyboard. Up, left, down, right. Nah, kayak gitu. Rapi kan? Garisnya jadi lurus. Tuh, kayak gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Kita pakai pencet huruf atas, pakai up, bawah pakai down, kiri pakai left, kanan pakai right. Kakak pengen ganti warna, pencet huruf tadi G. Berubah deh. Nah, kalian paham ya kira-kira ya kalau misalnya kakak pengen taruh pencet keyboard lain, kemudian ganti warna lain. Tinggal ganti aja di sini ya. Kita bikin dulu fungsinya, kemudian kita langganan ke eventnya. Gitu ya, untuk on key. Jadi, taruh di objek layarnya, titik on key nama handlernya, dan keyboard apa yang ingin kita tekan tombolnya. Gitu. Nah, tadi ya, tugas kita yang apa? Project Paint tadi, silakan lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi yang apa? Lesson 5. Bentar. Lesson 3, sorry. Lesson 3 nomor 5. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalian dengan menggunakan perintah on key. Karena tadi kan di nomor 3. Nah, ini ada on key ya. Coba implementasikan on key yang sudah kakak jelaskan ke program kalian. Kemudian bikin tuh tombol-tombol lain untuk mengubah warna. Kemudian program gambar supaya berisi warna. Jadi kalian ada begin fill dan end fill ya. Gimana tuh caranya? Kalian coba eksperimen ya. Ya, silakan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke kakak ya. Seperti itu.